Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 5 kejadian ketika seseorang tidak pernah tahajud semasa hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah terbesit di benak kita, apa yang akan terjadi jika seumur hidup kita tidak pernah melaksanakan sholat tahajud? Sholat malam yang sering disebut sebagai jembatan menuju ketenangan ini, ternyata memiliki dampak yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Tahajud bukan sekadar sholat tambahan, melainkan sebuah ikatan kuat antara hamba dengan Sang Pencipta, terutama di sepertiga malam terakhir. Bagi mereka yang tidak pernah melaksanakan sholat tahajud, inilah 5 kejadian yang mungkin akan terjadi. 1. Kehilangan ketenangan hati dan jiwa. Ketenangan adalah dambaan setiap manusia. Kita mencari ketenangan di mana-mana, dari hal-hal yang bersifat duniawi seperti liburan, hobi, hingga mengonsumsi hiburan. Namun, seringkali ketenangan itu bersifat sementara, datang dan pergi begitu saja. Mengapa demikian? Karena ketenangan sejati berasal dari hati, dari hubungan yang kuat dengan Sang Pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud adalah momen istimewa, di mana kita membangunkan diri dari tidur nyenyak, meninggalkan kenyamanan, demi menyambut panggilannya di sepertiga malam terakhir. Saat itu, dunia sunyi senyap, dan hanya ada kita dengan Rabb kita. Momen inilah yang menjadi charger spiritual bagi hati dan jiwa. Dalam kesendirian itu, kita bisa menumpahkan segala keluh kesah, memohon ampun atas dosa-dosa, dan meminta petunjuk dengan penuh kerendahan hati. Bagi mereka yang tidak pernah tahajud, mereka kehilangan momen berharga ini. Hati mereka menjadi kering, seolah-olah tidak pernah disirami. Akibatnya, muncul rasa gelisah yang tak beralasan, kecemasan yang berlebihan, dan kegundahan yang sulit dijelaskan. Hati yang seharusnya menjadi pusat kedamaian, justru dipenuhi oleh kegalauan dan kekhawatiran duniawi. Mereka mungkin mencoba mengobati kegelisahan ini dengan berbagai cara, seperti mencari hiburan atau mengumpulkan harta, tetapi hasilnya hanya fata morgana. Ketenangan yang mereka dapatkan hanya bersifat sementara, layaknya air yang dicari di padang pasir. Ketiadaan tahajud juga membuat seseorang menjadi lebih rapuh secara mental. Ia mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitarnya. Emosinya tidak stabil, dan ia kesulitan mengelola stres. Hal ini karena ia tidak memiliki pegangan yang kuat untuk bersandar. Di saat ada masalah, ia hanya mengandalkan dirinya sendiri, yang sejatinya sangat lemah. Ia tidak merasakan kekuatan dan perlindungan dari Allah, karena hubungan yang seharusnya ia bangun di malam hari tidak pernah terjalin. Singkatnya, meninggalkan tahajud sama halnya dengan menolak undangan istimewa dari Allah untuk menghidupkan kembali hati kita. Kita memilih untuk tidur, padahal di waktu yang sama, ada pintu rahmat yang terbuka lebar. Dampaknya, kita berjalan di dunia ini dengan hati yang hampa, mencari-cari ketenangan yang tak kunjung datang, karena kita telah melupakan sumber ketenangan yang sesungguhnya. 2. Rezeki yang kurang berkah. Seringkali kita mengukur rezeki hanya dari seberapa banyak uang yang kita miliki. Padahal, rezeki Allah sangatlah luas. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, ketenangan batin, teman-teman yang saleh, dan bahkan waktu luang untuk beribadah. Tahajud memiliki peran yang sangat sentral dalam mendatangkan rezeki yang berkah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan dan kebaikan itu berlipat ganda, sehingga apa yang sedikit rasa cukup, dan apa yang banyak menjadi sumber manfaat. Ketika seseorang tidak pernah tahajud, ia mungkin tetap bisa mendapatkan rezeki. Namun, rezeki yang ia peroleh seringkali terasa hampa. Harta yang didapat tidak memberikan kebahagiaan sejati, justru bisa menjadi sumber masalah, pertikaian, atau bahkan membuat hati semakin rakus. Ia mungkin memiliki banyak uang, tetapi selalu merasa kekurangan. Ada saja pengeluaran tak terduga yang menguras hartanya,
atau ia diuji dengan penyakit yang mahal pengobatannya, sehingga uang yang terkumpul habis begitu saja. Tahajud adalah saat di mana kita bermunajat, memohon rezeki kepada Allah, dan di waktu itu pula Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hambanya. Melewatkan tahajud berarti melewatkan kesempatan emas untuk meminta langsung kepada Yang Maha Kaya. Ini bukan hanya tentang meminta harta, tetapi meminta keberkahan dalam setiap aspek rezeki. Misalnya, seorang pedagang yang rutin tahajud, ia tidak hanya berdoa agar dagangannya laris, tetapi ia juga berdoa agar rezekinya berkah, sehingga keuntungan yang didapat bisa membawa manfaat untuk keluarga dan sesama. Sedangkan, pedagang yang tidak tahajud, mungkin ia sibuk dengan berbagai strategi bisnis yang canggih, namun ia lupa bahwa ada kekuatan di atas segalanya yang mengatur rezeki. Akibatnya, ia bisa saja mendapatkan keuntungan besar, tetapi keuntungannya itu tidak membawa kebaikan. Bisa jadi ia menjadi sombong, lupa bersyukur, atau hartanya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rezeki yang kurang berkah juga terlihat dari masalah-masalah kecil yang terus bermunculan, yang membuat hidup terasa berat. Misalnya, keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang sulit diatur, atau kesehatan yang terus menurun. Ini semua adalah bentuk-bentuk rezeki yang kurang berkah. Tahajud adalah cara kita untuk menambal kebocoran-kebocoran rezeki itu, dengan memohon ampunan dan keberkahan dari Allah. Maka, jelaslah bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan pondasi yang sangat kuat untuk membangun kehidupan yang penuh berkah. Melewatkannya adalah sebuah kerugian besar, yang dampaknya akan terasa di seluruh lini kehidupan kita. 3. Doa-doa sulit terkabul. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Ia adalah jembatan komunikasi langsung kita dengan Allah. Namun, ada waktu-waktu istimewa di mana doa memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikabulkan, dan salah satunya adalah saat tahajud. Ini bukanlah klaim semata, tetapi janji dari Allah sendiri yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Bayangkan, di saat semua manusia terlelap dalam tidurnya, ada kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan Sang Pencipta dan menyampaikan segala hajat. Bagi mereka yang tidak pernah tahajud, mereka secara sadar atau tidak sadar telah melewatkan momen paling mustajab ini. Doa yang dipanjatkan di waktu lain mungkin tetap didengar, tetapi kekuatan dan keberkahannya tidak sebanding dengan doa yang diucapkan dalam keheningan malam yang penuh kehusyukan. Akibatnya, mereka yang meninggalkan tahajud seringkali merasa doa-doanya tidak pernah terkabul. Mereka mungkin berdoa setiap hari, memohon kesuksesan, kesehatan, atau kelancaran urusan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ini bukan berarti Allah tidak mendengarkan, tetapi karena mereka tidak membangun hubungan yang kuat dengannya di waktu-waktu yang paling istimewa. Doa ibarat permohonan yang diajukan ke kantor birokrasi, dan tahajud adalah jalur VIP yang memungkinkan permohonan kita diprioritaskan. Jika kita tidak menggunakan jalur itu, permohonan kita mungkin akan tertunda atau bahkan terabaikan. Selain itu, meninggalkan tahajud juga bisa jadi indikasi bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita sadari, atau ada hal-hal haram yang masih kita konsumsi. Sholat tahajud, di sisi lain, berfungsi sebagai pembersih jiwa. Ia membersihkan hati dari segala kotoran dan dosa, sehingga doa yang keluar dari hati yang bersih akan lebih mudah menembus langit. Sebaliknya, hati yang kotor karena dosa akan menjadi penghalang antara kita dan Allah, sehingga doa pun sulit terkabul. Dengan kata lain, tahajud adalah cara kita untuk memperbaiki diri agar kita layak menerima anugerahnya. Tanpa tahajud, proses perbaikan diri ini menjadi jauh lebih lambat dan sulit. Jadi, bagi mereka yang merasa doa-doanya mandek dan tidak ada perubahan dalam hidupnya, mungkin ini saatnya untuk merenung. Sudahkah kita memanfaatkan waktu malam kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah? Karena sesungguhnya, keberhasilan sebuah doa bukan hanya terletak pada isinya, tetapi juga pada keikhlasan dan kedekatan kita dengan Sang Pemberi doa itu sendiri.
4. Hubungan dengan Allah menjadi jauh. Sholat tahajud bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga sebuah manifestasi cinta. Ketika kita mencintai seseorang, kita rela bangun di tengah malam untuk sekadar menelepon atau mengirim pesan. Demikian pula dengan Allah. Tahajud adalah bentuk pengorbanan kita, meninggalkan kenikmatan tidur demi menunjukkan kerinduan dan cinta kita kepadanya. Di saat dunia terlelap, kita justru terjaga untuk bermunajat dan mengagungkannya. Bagi mereka yang tidak pernah tahajud, hubungan mereka dengan Allah menjadi jauh. Ibadah yang mereka lakukan mungkin hanya sebatas kewajiban, tanpa ada rasa cinta dan kerinduan di dalamnya. Sholat 5 waktu terasa seperti rutinitas, membaca Al-Quran terasa seperti tugas, dan berzikir terasa seperti beban. Hati mereka menjadi kering, dan mereka tidak merasakan manisnya iman. Ketika hubungan dengan Allah menjadi jauh, seseorang akan cenderung lebih mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatan duniawi. Ia berpikir bahwa kesuksesan datang karena kerja kerasnya, bukan karena izin Allah. Ia merasa bisa menyelesaikan masalah dengan uang atau koneksi, tanpa menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa pertolongannya. Pola pikir ini membuat ia menjadi sombong, lupa bersyukur, dan pada akhirnya akan merasakan kehampaan yang luar biasa. Ketiadaan tahajud juga membuat seseorang kehilangan kompas spiritual dalam hidupnya. Ia tidak lagi peka terhadap bisikan hati yang baik, dan sebaliknya, lebih mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Ia menjadi mudah marah, dengki, dan iri hati. Ini adalah gejala dari hati yang tidak pernah disucikan di sepertiga malam. Tahajud adalah waktu di mana kita bisa merenungi diri, mengakui segala kekurangan, dan memohon agar Allah menuntun kita di jalan yang benar. Tanpa tahajud, seseorang akan berjalan tanpa arah, terombang-ambing oleh godaan dunia, dan lupa tujuan hidup yang sesungguhnya. Hubungan yang jauh dengan Allah juga membuat seseorang tidak merasakan kehadirannya dalam setiap langkahnya. Ia merasa sendiri di tengah keramaian, dan merasa putus asa di saat menghadapi kesulitan. Padahal, Allah selalu ada, menunggu hambanya untuk kembali dan memohon pertolongan. Tahajud adalah waktu di mana kita merasakan kedekatan itu dengan sangat nyata, merasakan kehangatan kasih sayangnya, dan meyakini bahwa segala urusan kita akan dipermudah. Melewatkan tahajud berarti menolak undangan untuk merasakan cinta yang paling murni dan paling agung itu. Semoga dengan penjelasan ini, kita semua termotivasi untuk kembali membangun hubungan yang kuat dengan Allah, salah satunya melalui sholat tahajud. 5. Kehidupan di akhirat yang menyulitkan. Seringkali kita menganggap enteng perbuatan baik yang kecil, seperti sholat sunnah, padahal amal-amal inilah yang akan menjadi penentu nasib kita di akhirat kelak. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang berat, karena ia menuntut kita untuk meninggalkan kenyamanan tidur dan melawan hawa nafsu. Namun, karena bobotnya yang berat, pahala dan keutamaannya pun sangat besar, sehingga ia bisa menjadi tabungan spiritual terbaik untuk menghadapi hari yang paling mengerikan. Bagi mereka yang tidak pernah tahajud, mereka akan kehilangan bekal penting ini. Kehidupan di alam kubur yang gelap dan sempit akan terasa lebih berat. Mereka tidak memiliki cahaya dari tahajud yang bisa menerangi jalannya. Di hari kiamat, saat matahari didekatkan sejengkal di atas kepala dan manusia berpeluh hingga menenggelamkan dirinya, mereka yang tidak tahajud akan merasa kehausan dan kesulitan mencari naungan. Berbeda dengan mereka yang rutin tahajud, wajah mereka akan berseri dan mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah bukti nyata ketaatan dan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yang akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari penghisaban. Amalan tahajud ini akan memberikan syafaat, memohonkan ampunan, dan meringankan hisab, perhitungan amal. Seseorang yang tidak pernah tahajud, ia tidak memiliki pembela yang kuat di hadapan pengadilan Allah. Ia akan menghadapi setiap pertanyaan dan setiap timbangan amal sendirian, tanpa ada amal istimewa yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya. Penyesalan terbesar di akhirat bukanlah karena tidak memiliki harta yang banyak, atau tidak menikmati kemewahan dunia, melainkan karena tidak menggunakan waktu hidupnya untuk beribadah dan mempersiapkan diri.
Di hari itu, mereka yang tidak pernah tahajud akan berkata, "Duhai, andai saja dulu aku menggunakan malam-malamku untuk tahajud." Namun, penyesalan saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kesempatan telah terlewat, dan pintu taubat telah tertutup. Lebih dari itu, tahajud adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang rajin tahajud, bukan surga biasa, melainkan surga Firdaus yang merupakan tingkatan tertinggi. Seseorang yang tidak pernah tahajud, ia telah menutup kesempatan emasnya untuk meraih kemuliaan tertinggi ini. Ia mungkin bisa masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi ia tidak akan mendapatkan derajat yang sama dengan mereka yang berjuang melawan kantuknya di tengah malam deminya. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh sholat tahajud. Ini bukanlah sekadar sholat sunnah, tetapi investasi terbesar untuk kehidupan abadi kita. Ia adalah penolong kita di alam kubur, penerang kita di padang mahsyar, dan penentu kedudukan kita di surga. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi taufik untuk melaksanakan sholat tahajud dan istiqomah dalam menjalankannya, demi bekal terbaik kita di akhirat kelak. Mari kita renungkan bersama. Sholat tahajud bukanlah beban, melainkan sebuah anugerah. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud dan istiqomah dalam menjalaninya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.